Halo, Assalamualaikum bolo-bolo. Di video kali ini temanya masih sama seperti kemarin, yaitu merintis bank pakan. Nah, kali ini yang mau saya tanam itu bibit reside atau nama lainnya gamal. Dan juga masih banyak nama lainnya sih, tergantung di daerah mana. Misalnya di Jawa Barat sana katanya namanya itu cebreng, tancep langsung breng. Katanya seperti itu. Lalu ada juga yang menyebutnya Clereside dan masih banyak lain guys. Cuman umumnya kalau di daerah saya orang-orang biasa nyebutnya pohon ini tuh reside. Nah, kelebihannya dari reside itu eh, produksi daunnya itu cukup banyak guys. Kemudian kandungan nutrisinya sendiri dari protein dan segala macamnya itu cukup tinggi sehingga baik untuk ternak. Nah, tapi kelemahannya juga ada, guys. Jadi reside ini kalau di musim kemarau itu daunnya itu ini, guys, tidak ada sama sekali. Jarang lah bisa dibilang. Hanya tersisa ranting-rantingnya saja gitu. Nanti dia akan bersemi kembali itu ketika musim hujan seperti sekarang ini. Itu baru dia akan muncul tunas-tunas barunya, kemudian mulai tumbuh, lebat, dan segala macamnya, guys. Beda kalau musim kemarau guys, itu daunnya hampir sama sekali tidak ada. Cuman itu pengalaman saya selama ini sih di desa saya. Cuman kalau misalkan teman-teman nanamnya mungkin di dekat rumah ataupun di dekat sumber mata air, misalkan di dekat sungai atau apa, terus teman-teman bisa sering menyiramnya gitu kan, supaya kandungan airnya itu tercukupi, itu mungkin walaupun musim kemarau masih bisa tumbuh guys. Cuman karena pengalaman saya selama ini, karena biasanya nanam residen di kebun, kemudian jauh dari sumber mata air, baik itu sungai ataupun sumur dan segala macam, itu jadi kalau musim kemarau itu dia kering guys, daunnya nggak ada sama sekali. Nah, jadi kekurangannya itu seperti itu, guys. Cuman kalau musim hujan seperti saat ini tuh produksinya cukup banyak, guys, cukup melimpah. Apabila dia sudah tumbuh dengan subur, itu daunnya banyak. Jadi misalkan satu pohon sudah tumbuh gitu aja, kambing sudah kenyang, guys, kambing satu. Karena ranting-rantingnya itu biasanya banyak. Nah, gitu, guys. Nah, ini saya nanamnya di area pinggir-pinggir kebun, guys. Kenapa? Karena yang pertama ini di area tengah ini sudah ada tanaman porangnya guys. Ini seperti ini tanaman porangnya. Jadi saya memanfaatkan area pinggir-pinggirnya untuk tak tanamin reside nih guys. Satu tujuannya untuk pagar sih guys. Supaya nanti kalau sudah tumbuh kemudian akarnya itu sudah mulai kuat gitu kan, dapat membantu menahan ini guys, erosi atau apa ya, longsor gitulah. Karena di daerah saya guys ini tanahnya itu apa ya, miring-miring gitu guys, terasering apa ya, modelnya itu karena pegunungan, bukit-bukit, jadi kontur tanahnya itu seperti anak tangga gitu guys, jadi bertingkat-bertingkat gitu. Nah, kalau di area pinggirnya itu apa namanya, nggak ada tumbuhannya ataupun rumput lah, pokoknya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki akar yang kuat itu kan, itu kalau kena hujan apalagi hujannya lebat itu biasanya longsor guys, atau apa ya, gemplah orang sini bilang. Di tanahnya itu kegerus gitu akhirnya longsor guys. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut biasanya orang-orang di desa saya itu di area pinggir-pinggirnya itu ditanamin guys, entah itu mungkin singkong karet, reside, ataupun apa ya, ya pakan lain guys. Pokoknya eh, sebisa mungkin diperkuat gitu guys untuk area pinggirnya itu. Rata-rata kalau di daerah saya seperti itu sih guys. Nah, ini pun sama, saya juga seperti itu karena di area pinggirnya ini
masih jarang ada tumbuhannya kecuali rumput liar. Jadi ini saya tanam di area pinggir. Ini untuk media tanamnya sendiri cuman saya cangkul gitu kan untuk pembuatan lubang tanamnya, kemudian langsung saya tancapin gitu guys. Setelah itu tanahnya tak urukan lagi gitu kan. Jadi mudah guys untuk menanam reside ini. Dia mirip seperti menanam singkong. Jadi steknya ini tinggal ditanam aja, nanti tinggal nunggu tumbuhnya guys. Gitu sih. Apalagi ini sekarang kan musim hujan, jadi ya mudah-mudahan harapannya bisa cepat tumbuh sih guys. Karena kan kandungan air di dalam tanahnya itu kan cukup, sehingga pasti akar itu akan lebih cepat tumbuh. Jadi steknya ini bisa cepat muncul tunasnya gitu guys. Nanti kalau sudah mulai agak tumbuh tinggal diberi pupuk supaya pertumbuhannya bagus. Nah ini guys, saya sudah selesai menanam. Ini tadi kurang lebih bibitnya itu kalau saya total ada 40-an guys. Nah saya potongnya itu kurang lebih panjangnya 1 meter sampai 1,2 meter, bervariasi guys. Nah seperti ini. Kemudian untuk jarak tanamnya sendiri, ini saya kira-kira aja guys, kira-kira 1 sampai 1,5 meter sih. Tergantung, karena ini di lahan saya ini sudah ada apa ya, tanaman sono nih guys. Kemudian ada juga tanaman singkong karet di beberapa titik gitu kan. Jadi tak sesuaikan aja guys supaya agak saling berdekatan gitulah. Jadi nanti ada ruang untuk ranting-rantingnya itu tumbuh gitu guys. Jadi nggak saling apa ya, berhimpitan gitu. Jadi tak kira-kira aja sih. Nah seperti ini guys hasilnya. Cuman ini sayangnya ini guys, karena saya punyanya lahan itu eh, posisinya atau tempatnya itu sangat ini guys, teduh, karena ini banyak pohon-pohon dan juga ini merupakan area bambu guys, pohon bambu. Nah seperti ini banyak bambu-bambu, bambu milik tetangga juga sih, sehingga cahaya matahari yang masuk ke kebun itu kurang guys. Makanya tumbuhan itu pertumbuhannya kurang optimal, sehingga kurang bisa tumbuh subur dan lebat gitu guys. Beda dengan kalau nanam seperti mungkin di tempat terbuka kayak sawah apa gitu kan, yang dia bisa terkena sinar matahari langsung, itu tumbuhan bisa lebih maksimal tumbuhnya, bisa lebih lebat, subur gitu guys. Ini ada contohnya, ini yang sudah tertanam apa namanya, singkong karet, ini kan daunnya kecil-kecil guys. Nih seperti ini, dia nggak bisa subur lebat gitu guys. Itu tadi kelemahannya, karena posisinya memang teduh, cahaya matahari kehalang pohon-pohon, apalagi pohon bambu kan sangat apa ya, sangat rapat sekali satu sama lain, jadi terhalang cahaya matahari itu guys. Nah seperti ini jadinya guys. Sudah selesai proses menanam gampalnya atau reside. Ini seperti ini, cukup mudah guys untuk menanam. Kalau teman-teman yang juga mungkin hobi peternak gitu kan, miara kambing, punya kambing di rumah, bisa nanam ini guys sebagai apa ya, persediaan pakan, karena lumayan bisa menambah-nambah variasi pakan teman-teman. Nah gitu guys. Mungkin di video kali ini sekian dulu guys, karena sudah selesai saya nanamnya. Saya sekarang mau lanjut merumput guys, mencari pakan. Nah oke, terima kasih guys yang sudah menonton. Kita lanjut di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.